Sobat Bongkar Abis, kita berjumpa kembali dalam dialog podcast Bongkar Abis, korupsi manipulasi. Ini suasananya masih lebaran nih, Mas Eros. Ya, udah 2 minggu lah. Ya, Bang Antoni pasti baru mudik entah kemana ya. Jadi setelah 2 minggu off, kita berkumpul lagi untuk memperbincangkan isu-isu menarik tentang situasi ekonomi politik di Indonesia. Nah, saya ingin mengangkat ini, Mas Eros, konsolidasi, istilahnya konsolidasi nih, konsolidasi Jokowi setelah acara pertemuan Mega Prabowo tanggal 7 April. Nah, setelah pertemuan itu kok apakah ini betul-kebetulan kok ada sejumlah menteri Kabinet Merah Putih mendatangi kediaman Jokowi. Ya, urut-urutannya saya aja nih. Jadi pertemuan Mega Prabowo itu Senin 7 April, kemudian 2 hari kemudian Menteri Bahlil Lahadalia, kemudian tanggal 10 Menko Pangan Zulkifli Hasan, kemudian tanggal 11 2 menteri Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi. Nah, ini tentu memancing spekulasi dan sejumlah analisis politik. Ada apa gerangan? Kok seperti karnaval politik atau konsolidasi politik yang ada 2 problem menurut saya, Mas. Mungkin nanti Mas Eros dan Bung Antoni bisa menganalisis. Ya, pertama soal etika. Karena gini, ini kan betapapun adalah anggota kabinet Kabinet Merah Putih. Mestinya kalau mereka mau bertandang dengan nuansa politis kayak gitu, walaupun katakanlah suasana lebaran, apakah itu seizin Presiden Prabowo sebagai bosnya? Karena uniknya Menteri Wahyu Trenggono itu bilang, ini bos saya, ini saya harus ketemu bos saya. Itu kan aneh sekali. Ucapannya seperti itu, dikutip di media. Kemudian yang kedua, apakah ini satu kegalauan ya, konsolidasi itu? Dan dua aspek ini mungkin yang mari kita potret. Nah, nanti kita akan masuk situasi gelap ekonomi Indonesia nih juga kan sebagai spesialisnya Bang Antoni. Oke, Mas Eros dulu nih, gimana nih dengan pertemuan karnaval politik Jokowi itu? Oke, menarik ini tadi ya, pakai istilah etika. Kok aneh menanyain etika ya hari gini gitu ya. Etika memang ada. Ya, kan sudah mati. Etika Jokowi. Iya. Kalau kita bicara soal Jokowi, kiprahnya, kemudian etika nggak mungkin dilekatkan kemanapun, nggak nyambung gitu. Yang pasti beginilah, saya lebih lihat kegelisahan ya. Pertama, ini wajar-wajar aja ya. Kalau gini deh, kalau kita nih ya, ada adegan, sering kan ngeliat kan di film gitu ya. Kalau orang tuh padahal nggak ngeliatin dia, tapi karena dia tuh maling, dilihatin rasanya risih gitu ya. Seperti orang-orang, jangan-jangan dia tahu diri kita maling. Nah, sama aja. Ini ada pelaku-pelaku yang jelas-jelas sudah menyebar masalah gitu kan. Pada saat badai itu datang untuk dituai, wah, hati-hati. Padahal mungkin saja Prabowo ke sana, nemu Mega itu adalah perangka untuk lebih bagaimana menjalankan pemerintahannya lebih baik kalau saling mendukung gitu ya. Tapi kan di sisi lain orang yang selama ini gitu bermanuver dengan niatan yang berbeda gitu kan, aku bilang, waduh, ini kalau sampai Megawati sama Prabowo ini deket, mampus aku ini kan gitu ya. Sentimennya begitu ya, prasangka. Prasangkanya begitu. Kenapa? Karena memang ya tadi kalau orang yang punya kesalahan selalu begitu ya, jadi wajar. Dan kalau bilang itu hanya kecuali kalau soal organisasi Luhut ya, Pratikno segala itu saat lebaran ya. Nah, lebaran itu wajar lah itu kan. Luhut, Pratikno, Budi Ari. Tapi setelah ada itu kemudian beruntun itu ya. 8 hari setelah lebaran ngapain silaturahmi? Iya, terus kemudian juga pakai tambahan, saya menghadap bos saya nih. Nah, ini kan jadi membuat apa yang kita selalu gembar-gemborkan, kayak katakanlah kalau istilah negara dalam negara, ini lain lagi nih. Ada pemerintahan dalam pemerintahan gitu kan. Ada 2 bos gitu kan. Nah, ini sebetulnya
yang membingungkan masyarakat tuh hal seperti ini. Ya, jadi sebetulnya memang menurut saya memang saya nggak bergeser kok. Bahwa sumber masalah itu Jokowi. Ya. Bahkan nanti ya, kalau sampai nanti kita masuk ke wilayah ekonomi itu ya, tetap aja Jokowi. Nah, mengenai sekarang yang namanya pertemuan itu ya, signifikansinya seperti apa? Memang kalau dalam konteks para pemain ya, lapangan yang pragmatis ini, wah udah pasti dianalisa sekian rupa. Jadi pertemuan itu pun nggak mungkin lah cuma silaturahmi. pasti kan juga membicarakan setidak-tidaknya. Ya, tidak seinosen itulah. Nggak mungkin lah. Kalau kita berkumpul aja kita kan akan ngerasani tim kerja kita. Dan pertemuan ini kan bukannya baru pertama kali mau dipertemukan Mega Prabowo. Ini udah berkali-kali kan digagalkan terus kan. Iya. Nah, makanya dan ternyata hari itu gol gitu kan. Nah, ini yang membuat wah ini ada apa nih? Gitu. Saya ingin menyinggung sedikit dengan Bung Anton ini. Ini kan kondisi ekonomi lagi morat-marit nih ya. Yeah. Nah, mungkin nggak pertemuan itu konsolidasi juga? Misalnya kayak gini, Menteri Kesehatan Budi Gunawan ini kan ada info-info nih, beberapa menteri ditugaskan nyari logistik belanja. Jangan ada info-info, memang iya. Oh iya, nah itu menurut Anda apakah ada kaitan itu juga? Kalau kaitannya dengan langsung begini, bahwa ekonomi kita ini kan memang sudah sekarang ini kan lagi jeblok sekali nih. Dolar aja udah 17.000 tuh. Meskipun ditahan-tahan 16.900 lah dan sebagainya. Ini kalau nggak ditahan udah 17.000 lewat gitu. Jadi biaya untuk nahan ini sangat berat sekali. Dan yang kedua ini sisi moneter, sisi fiskal bagaimana? Sisi fiskal ini juga sangat bahaya sekali. Januari sampai Maret penerimaan negara itu cuma 14,7% dari target. Targetnya berapa? Ya, jadi 100% lah. Jadi 14,7%. Jadi kalau ini berlanjut terus, ini cuma tercapai berarti 1 tahun 60%. Dari yang target berarti kan terjadi 40. Shortfall kan, iya. 40%. Ya anggaplah 30% ya udah sangat besar sekali gitu. Nah, ini akan memicu krisis fiskal. Nah, jadi ini sangat serius sekali. Nah, mungkin kalau saya lihat adalah memang ini bagian dari bagaimana supaya memperkuat ya setidak-tidaknya kalau kita lihat kan PDIP dan Megawati ini kan 10 tahun juga berada di pemerintahan juga. Mungkin ada kisi-kisi bagaimana sih yang bisa dibantulah untuk memperkuat ekonomi gitu. Tetapi masalah dari ekonomi ini sekarang kan hancur nih ya. Utang jatuh tempo, bunga 600 triliun defisit, dan bunga ini adalah 24%, 25% dari penerimaan perpajakan. Ini tidak sustain sekali. Tapi masalahnya adalah sekarang ini masalahnya adalah masalah lama, masalah yang memang penataan ekonomi kita 10 tahun di Jokowi ini yang amburadul gitu. Oke. Saya kalau boleh motong dikit ya. Gini loh. Pendengar kita ini kan selalu berpikiran, ini kok ngomongin jelek-jelekin terus sih gitu ya. Karena mungkin perlu juga Bung Antoni data dong. Ya, gini, contohnya gini. Iya. Bagaimana kesembronoan itu dilakukan dalam menata ekonomi kita. Ya. Utang seenaknya. Makanya juga kayak gini, contohnya gini deh. Tolong dong kita ya diberikan nih biar pemirsa yang sering berasumsi, bahkan nanti buzzer-buzzer ya dianggap kita sentimen. Ini data loh ya. Contohnya gini, kalau nggak salah ya, kereta api cepat kan punya masalah. Iya. Belum lagi IKN yang mangkrak. Belum lagi berapa bandara tuh ya, yang mangkrak juga. Itu kan uang semua. Pertanggungjawabannya gimana? Coba kasih gambaran. Nah begini, memang untuk memperlihatkan data bahwa pemerintahan Jokowi ini ugal-ugalan terhadap keuangan negara, ini sangat mudah sekali. Nah, kita tampilkan nanti, kita tampilkan. Bayangkan dari tahun 1945 sampai dengan 2014 itu utang pemerintah, utang negara itu cuman utang pemerintah ya, cuman 2.600 triliun.
Selama itu. Selama itu ya. Nah, begitu Jokowi 10 tahun, dia menjadi 8.700 triliun. Itu gimana? Gimana nggak mau ugal-ugalan gitu kan? Nah, ini utang untuk itu mengejar target mungkin sebagai bapak pembangunan, dia udah bangun di sini sana. Cuman ya tadi itu tidak prudennya itu ya. bukan aja tidak perlu, targetnya ini kan target cuman ya untuk menyenangkan atau untuk dapat kepada kelompok tertentu. Ya kan, kalau kita lihat, karena kemiskinan ini nggak berkurang. Berkurang hanya sedikit. Tapi 2019-2022 itu malah naik gitu. Jadi artinya utang begitu tidak menyelesaikan permasalahan sosial, kemiskinan dan sebagainya. Itu data itu satu. Nah, sekarang oke, untuk pembangunan infrastruktur. Infrastrukturnya ini kan yang kalau kita bilang kereta cepat, ini belum termasuk di utang negara itu. Ini BUMN loh. BUMN-nya diberikan namanya penyertaan modal negara. Nah, sampai kapan lagi mau diberikan penyertaan modal negara kalau ini rugi terus gitu. Sebagai contoh lah mengenai kereta cepat ya. Nah, ini menariknya adalah apa? Dengan kita utang 75% kan itu utang kereta cepat. Bunganya aja, biaya bunga nih dalam 1 tahun itu kurang lebih 1,8 triliun. Bunganya aja ya? Biaya bunganya saja. Pendapatan pada tahun 2024 dari semua, dari tiket ya, memang ada non-fare box ya, ada yang dari non-tiket ya. Dari tiket itu 1,5 triliun. Cuman dari tiket. Belum termasuk biaya operasional. Biaya operasional berapa? Itu kan mungkin bisa mencapai kalau dia cuman 6 juta yang terjual, mungkin biaya operasional juga udah rugi. Anggaplah biaya operasional masih untung, tapi kan nggak mungkin bisa nutupin 1,8 triliun utang tadi gitu. Tapi asumsinya katanya memang yang kepentingan publik, transport itu memang pemerintah harus menyubsidi, itu gimana itu? Nggak bisa. Begini, nah ini menarik nih. Pemerintah harus subsidi. 1 Januari 2015, Jokowi menghapus kereta ekonomi 20 trayek. Parahyangannya. Enggak, 20 trayek. Iya, betul. 1 Januari 2015. Ditambah lagi 1 Januari 2019 menghapus ditambah 5 trayek. 25 trayek subsidi dihapus. Lah, sekarang ini kereta cepat adalah joint venture. Perusahaan patungan dengan Cina. Dengan asing. Bagaimana bisa disubsidi gitu kan? Ini melanggar keuangan negara, Bos. Nah, ini kan pendekatannya komersial juga. Bagaimana dengan keinginan Indonesia seperti negara maju, punya kereta cepat? Lah, itu makanya kan itu kita harus mengukur kan gitu kan, bahwa dia begitu kita bisa untuk melakukannya. Kalau mau begitu 100%, kita gerbongnya bikin sendiri, mampu nggak? Nah, yang menarik itu dari satu. Nah, yang menarik nih, saya lanjutin sedikit. China awalnya tidak bisa bikin kereta cepat. Dia bikin mungkin cuma 30 kilo ya, dari Shanghai, Pudong sampai ke kotanya itu. 30 km saja. Dia bikin, tetapi dia beli teknologi itu. Dan dia bikin sendiri teknologinya, kemudian dari Shanghai, Beijing itu dipakai semuanya. Jadi, kita kalau mau membeli ini, kalau seandainya kita mau beli teknologinya, dia harus serahkan. Dan kemudian Jakarta, Surabaya, kita melakukan itu sendiri. Nah, itu boleh rugi gitu. Tapi ini tidak dilakukan. Jadi makanya pembangunan... Boleh rugi bukan hanya boleh disubsidi. Boleh disubsidi. Enggak, artinya proyeknya itu rugi, ya, boleh disubsidi. Tetapi pada saat itu kita mempunyai teknologi. Nah, ini yang itu negara sepenuhnya. Itu negara sepenuhnya gitu. Oke, Mas Eros, saya pengen kembali tema awal kita. Tapi kita lanjutkan dulu nih. Kan bukan cuma satu juga, IKN gimana itu? Nah, itu. Ya kan? Nah, IKN kan kita tahu apa kemarin dulu diserbu tikus. Tikus, ya. Jadi istana tikus, metafor, diserbu oleh tikus beneran. Nah, ini menarik. Jadi begini, ini uang sudah dikeluarkan paling sedikit itu 70 triliun. Paling sedikit ya. Kalau nggak salah tidak bisa mencapai 100 100 triliun. 100 triliun. Tapi ini potensi mangkrak. 100 triliun. 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 1
Potensial ya. Potensi. Dan Bukannya sudah. sekarang begini, ya boleh dibilang sekarang ini sudah mangkrak. Sudah tikus gitu ya. Sudah tikus. Sudah semak belukar. Dan yang menarik nih, nah makanya yang menarik ini sekali lagi kita masuk kepada etika nih. Di bulan Mei 2024, Jokowi ke istana IKN. Lalu dia bilang dia mau memeriksa. Dia bilang sudah hampir selesai 17 Agustus kita bisa merayakan 17 Agustus di IKN. Itu bayangkan dalam waktu cuma 3 bulan dari Mei, dari Mei bisa begitu. Dan tidak terlaksana dan jelas bahwa itu adalah pembohongan publik luar biasa gitu. Apalagi dia ngajak buser-buser untuk baser-baser untuk ini kan. Iya. Bukannya ngajak wartawan beneran, tapi baser-baser yang dibayar katakanlah habis 20 miliar katanya untuk undang Raffi Ahmad dan kawan-kawan. Iya. Nah, jadi ini masalahnya. Jadi kembali tadi yang etika saya menambahkan gitu. Jadi politik, etika ini sudah. Kita tetap data dulu nih. Iya. Oke. Di samping 2 tadi, ya kan, masih banyak lagi. Saya bilang bandara-bandara yang mangkrak itu ya. Bandara-bandara mangkrak. Itu gimana tuh dalam konteks ya, supaya rakyat ini atau kita ini mengutarakan ini bukan fitnah, ini realita. Boya sadar gitu loh, maksud saya ini bahwa presiden kita yang satu ini memang luar biasa ya. Katakannya sembrononya. Kita ingatkan dulu ke publik ada 4 bandara yang mangkrak atau tidak bisa 1. Kertajati di Majalengka, kemudian yang kedua Sudirman, JP Sudirman di Purbalingga, ketiga Bandara Ngeloram, dan keempat Wiryadinata Tasikmalaya. Itu mangkrak ya? Mangkrak. Jadi sudah jadi dibangun tapi nggak kepake. Nggak ada aktivitas penerbangan. Nah ini, jadi memang narasinya atau mau supaya bisa buka internasional dan sebagainya, tapi akhirnya kan tidak ada. Itu bandara yang dibiayai oleh APBN. Kertajati jadi kalau nggak salah lagi nih untuk jadi haji, dan itu pun tidak mungkin bisa dipenuhi gitu. Ini benar-benar udah mangkrak gitu. Nah, ada lagi yang misalkan jalan tol. Nah, ini penting nih. Terus kemudian Wijaya Karya itu menjual, dia punya ruas tol dari yang di Medan tuh. Banyak lah, dia udah cash flow-nya karena diminta untuk membangun tol yang tadinya cuma kontraktor jalan, kontraktor bangunan, dibikin jadi investor untuk jalan tol dan lainnya. Nah, ini nggak bisa dia. Itu yang yang pakai karya itu udah bangkrut tuh ya. Iya, itu udah lagi Dan itu dinyatakan sukses. Seorang menteri BUMN yang sukses dengan meninggalkan itu dianggap sukses tuh ya. Nah, itu. Dan itu peninggalan bapak pembangunan, proyek-proyek yang merugi. Jadi sebenarnya kenapa saya ingin nanyakan itu, supaya kita ini kan banyak juga yang berkomentar seolah-olah wah ini karena sentimen aja. No. Ini fakta loh ya. Kecuali ada data yang bisa membantah itu. Ya kita bilang silakan, kita dibilang mengada-ngada silakan. Tapi so far enggak ya? Belum ada yang untuk ke situ kan. Jadi kalau kita lihat, Bung Antoni kan data-datanya yang kita ini kan lengkap tuh. Oh iya. Jadi itu rahasia umum lah. Semua orang bisa mengakses data. Bukan hanya itu aja. Saya pengen bongkar bener namanya bongkar AB. Iya. Pelanggaran-pelanggaran lain ya yang dilakukan secara pelanggaran hukum ya itu kan oleh Jokowi ya ternyata cukup banyak kalau saya lihat dari catatannya Bung Antoni loh ya. Coba kasih tahu dong ya toh. Apa aja kira yang penting-penting aja lah, nggak usah semuanya. Nah ini salah satu pertama kita masih di dalam masih bandara. Ini yang mengkhawatirkan, ini juga bahaya untuk kita punya nasional, yaitu kita punya bandara misalkan di Medan itu kan sebagian dikelola asing itu. Itu diberikan asing. Infonya pernah mau dijual kan itu. Ya itu jadi konsesi. Jadi diberikan konsesi itu dikelola asing. Ya ini kan berarti mana ada bandara internasional itu dikelola oleh asing gitu. Ini Jokowi tidak memikirkan ke situ gitu. Ini bahaya nasional gitu untuk ke situ. Nah, jadi dia punya kasus banyak sekali hal-hal yang pelanggaran-pelanggaran dari Jokowi. Ya, kita lihatlah. Salah satu pembangunan pembuatan undang-undang IKN.
pembuatan IKN ini kan melanggar konstitusi. Begini, kalau pemerintah daerah kita, itunya apa sih? Kan cuma ada Gubernur, provinsi, wali kota, kabupaten, dan kota madya. kota. Tapi Jokowi dengan seenaknya mengatakan IKN adalah otorita. Itu udah melanggar gitu. Dan sama aja tuh, I'm the law dong. I'm the law, dia bilang. Kayak Batam dulu gitu juga. Lain, dia administrasi. Tetap dikelola oleh Pemda. Jadi Batam itu ada Pemda Batam. Jadi di sini administrasi aja dia. Nah, dia otorita, dia itu sudah memiliki tanah. Yang saya bilang, jadi ini aneksasi nih terhadap daerah gitu. Dan pembentukan itu tidak sesuai dengan pembentukan daerah, pemekaran daerah, dan sebagainya. Ditabrak semuanya. Ini pelanggaran konstitusi berat ini. Nah, sewaktu mau menggolkan undang-undang IKN, dia bilang apa? Dia bilang katanya investor sudah ada. Iya. Berapa ratus miliar dolar. Itu kebohongan publik yang berat itu ya. SoftBank. Serius itu ya. Dari ke Qatar, ke Abu Dhabi. Itu semuanya Saudi Arabia. Dia bilang semuanya sudah mau invest. Sampai detik-detik terakhir pun dia bilang, oke, nih saya mau dikasihkan 180 tahun, dia bilang. Ini investor masih ngantri ini. Sama juga seperti SMK masih ngantri. SMK kan dia bilang saya mau beli ngantri. Ini modelnya semua sama gitu. Jadi dia bilang investor di IKN mau ngantri gitu. Dibongkar sendiri sama Aguan, ya kan? Yang dia bilang kata si Aguan bilang dia terpaksa. Ah, you see? Dipaksa. Jadi sebetulnya apa? Jadi ini juga termasuk bagaimana dengan itu proyek strategis nasional yang ada ratusan itu. Saya baca terakhir ada kemungkinan 56 proyek strategis nasional mangkrak. Atau tidak berlanjut ya karena nggak punya dana. Iya banyak sekali. Begini, ini kalau kita bicara mengenai pelanggaran lagi, ini PSN juga I'm the law. Karena apa? Ditentukan oleh Perpres. 2015 langsung Perpres PSN ada 200 PSN. Itu mau dari mana uangnya 200 PSN? Ya dari utang yang 6.000 triliun itu. Nah, terus kemudian yang PIK 2 tuh bahkan mendekati masa akhir. Setelah itu baru dibikin ini ternyata ini kedok. Jadi dibikin begitu, kemudian swasta diberikan dengan PSN. Di mana? Nikel-nikel di daerah-daerah itu atas nama PSN mereka diberikan kepada swasta. Lalu juga ada yang di Jawa Tengah, ya keramik batu itu, lalu di Rempang, lalu di BSD dan di PIK. Nah ternyata PSN yang tadinya ada 200 kemudian berkembang dan yang berkembang ini kebanyakan diberikan kepada swasta dengan mengusir rakyat masyarakat daerah. Ini luar biasa ini. Oke, kita kembali ke 10 menit terakhir ini kembali pada tema utama Mas. Ini contoh-contoh yang disampaikan Bang Antoni tadi kan contoh-contoh manipulatif ya, pembangunan yang ugal-ugalan, ngawur-ngawuran. Nah, saya kok merasa sedikit. Jadi kita tidak heran bahwa Jokowi itu masuk OCCRP, Organized Crime and Corruption dari nomor 2 ya. Project. Ya. Nomor Tapi 2, yang pentingnya lagi gini loh, Mas Sukar. Seolah-olah ini yang bikin kacau ini Prabowo, gitu. Kan begitu sekarang didorong ke sana. Padahal bonggol kerusakan ini ya sebetulnya penyebabnya sumber dalang segala bencana itu ya Jokowi. Sayangnya kok Prabowo itu tidak melihat ini sebagai suatu realita. Nah itu justru itu saya ingin menyampaikan kembali soal karnaval pertemuan politik itu, konsolidasi Jokowi, gengnya Jokowi. Kok Presiden Prabowo diem aja gitu, nggak pernah komentar. Kemudian juga pertanyaan saya, jangan-jangan di Indonesia ini ada istilah shadow government. Jadi pemerintahan dalam pemerintahan. Nah, tapi enggak, ini kita asumsi dong. Pura-pura innocence kita. Nah, itu yang kemudian akhirnya yang sekarang yang mendapat pulut itu kan pemerintahan Prabowo. Getahnya bukan getahnya udah nggak punya duit karena harus bayar utang bank. Dan kemudian banyak proyek-proyek carry over jadi sulit karena nggak ada dana itu. Nah, kira-kira gimana nih Mas Eros sikap yang harus dilakukan Prabowo dengan shadow government ini?
ketakutan yang berlebihan mungkin ya ke Pak Prabowo gitu ya. Mungkin cetak sawah yang gagal dia itu ya. Terus juga pembelian alutista itu kan yang pernah dilakukan. Prabowo tersandera Jokowi. Iya gitu. Itu sih kecil lah ya. Maksud saya tidak begitu signifikan. Kalau menurut saya. Jadi sebenarnya Prabowo nggak usah terlalu takut masalah itu ya. Semua bisa melakukan kesalahan teknis. Ini masa mantan komandan Kopassus kok takut sih, Mas? Loh ya ini yang kita herankan. Oh gitu. Nah, sementara yang namanya Prabowo itu, yang namanya Jokowi ini sistem loh yang dirusak kacau gitu ya. Budaya. Bahkan satu peradaban yang dirusak. Nah ini sebetulnya kan nggak usah lah Pak Jokowi. Sepertinya soalnya kan kayak Prabowo itu berhutang budi hanya karena parcoknya itu membantu dia jadi presiden. Ini semuanya dilakukan juga ada maksudnya ya. Nah dengan pertemuan dengan Mbak Mega ini ya itu mungkin yang ditakutkan oleh Jokowi. Karena apa? Jangan-jangan terbentuk satu sinergi baru gitu kan. Walaupun dalam hal ini ada Puan ya. Yang juga jadi faktor yang membuat kita tidak begitu terlalu jadi mantep ya pertemuan itu karena Puan ini kan ya 2 kaki aja gitu ya, bahkan 1000 kaki kali ya. Jadi ya, kalau ibarat tubuh manusia radikal bebas yang tidak bisa di sehingga menurut saya sulit kalau diharapkan ya. Contohnya apa? Kalau memang PDIP berkepentingan untuk menjadi partainya rakyat, tidak mungkin ya ketua DPR-nya itu kan karena dari PDIP. Berapa produk undang-undangan yang berpihak pada rakyat justru dikit sekali. Bahkan lebih menguntungkan pihak-pihak pemodal, pengusaha yang sebetulnya sangat-sangat menyingkirkan ya para petani, buruh dan seterusnya. Nah ini kan harus disadarkan lah ya bahwa kita ini bukan sentimen. Tapi ini loh realitanya seperti ini. Kira-kira begitu. Terkait dengan shadow government ada deep state. Pemerintahan dalam pemerintahan ini gimana nanti menurut Bang Antoni? Apakah pemerintahan Prabowo akan bisa dari ekonomi, dari sisi ekonomi? Ya, jadi kalau kita lihat bahwa Prabowo ini sebetulnya siapapun yang memerintah kan sudah diingatkan. Kerusakan Jokowi ini tidak bisa diperbaiki dalam 2 kali 5 tahun. Ya kan ada kan dalam 2 periode presiden itu sulit gitu. Apalagi sekarang kalau masih digandeng-gandeng terus gitu kan. Nah, yang tadi menteri-menteri Jokowi itu kan yang mengunjungi Jokowi itu kan menteri-menteri lamanya juga kan. Para pelakunya itu. Nah, itu juga penyedia mungkin logistik. Nah, mungkin juga dia udah melihat bagaimana mengamankan ini. Karena apa? Karena kalau ini kita memang mau benar-benar membersihkan Indonesia, shadow government ini harus dibersihkan gitu. Dan siapapun itu ya kita harus menata kembali. Saya setuju. Contohnya judi online aja nih ya. Kalau dibongkar betul-betul ya dan pelakunya semuanya ditangkap dan kita tahulah siapa ya. Tapi yang pasti menteri yang bertanggung jawab Budi Ari ya. Nah, itu kan harus jelas dong. Bahkan dan dia udah diperiksa, udah ditanyain. Kasusnya kayak gitu hilang kan. Ya kayaknya hilang aja. Apa itu juga deep state sedang bekerja menghilangkan kasus belum itu. pagar laut itu ya. Kok menguap? Hanya cukup disodorkan kepala desa saja gitu. Ini kan satu hal yang membuat kita semakin gimana ya, kecil hatinya melihat Pak Prabowo nih ya. Jadi gimana, yang harapan yang begitu besar, tapi kok langkah-langkahnya kayak begitu gitu. Pertamax oplosan juga hilang. Iya, tapi saya masih ada harapan dengan setelah pertemuan itu. Ya kalau kita nggak ada harapan, ngapain kita omongin? Nah, jadi saya masih ada harapan itu ya, kalau ngeliat dari pertemuan itu, ini pasti ada sesuatu yang akan terjadi ke depannya lah. Nah, shadow government ini, ya kita titip pesan lah. Shadow government ini harus dihabiskan gitu biar pemerintahan Prabowo dapat benar-benar bekerja dengan dia punya visi, dia punya jadilah day shopping lah ya. Nah, ini bagian penutup nih terakhir nih. Kan sekarang lagi ramai lagi nih. Saya punya feeling nih sebagai pengamat jurnalis ya.
ini kasus ijazah palsu ramai lagi dengan bukti-bukti baru. Bahkan ada ikut nimbrung mantan rektor UGM yang notabene rektor yang sangat bagus, Profesor Sofyan Effendi. Dia juga semacam meminta itu diusut karena masih ada kasus-kasus misteri yang belum terpecahkan. Nah, kalau saya melihat begini, Mas Eros dan Bung Antoni, ini kayaknya Jokowi yang 10 tahun ini atau 9-8 tahun terakhir dipuja, sekarang mungkin karena dulu dia menabur angin-angin keburukan, sekarang dia sedang menuai badai. Gimana nih Mas dengan itu klise ya sebagai ungkapan, tapi kayaknya sekarang benar. Selain kasus-kasus korupsi, dia kelihatan galau. Nah, sekarang ijazahnya. Nah, saya punya semacam feeling dari ijazah ini akan bergulir bola salju yang akan menggilas. Nggak usah pakai feeling-feelingan, Mas. Ya, gini aja realitanya. Kan siapa itu sih ya yang ahli forensik itu kan, digital forensik. Rismond kan sudah bilang, ya, dan dia pernah menantang soal itu. Oke, ini agak menyebar dikit ya. Soal FUFAFA, jelas-jelas Roy, 99,9%, bahkan sekarang udah naik 1000% katanya ya. Kan sudah jelas semuanya. Begitu juga tantangannya oleh Rismond dilontarkan ya, supaya secara digital forensik ya dia berani. Nah, kenapa kok tidak fact finding dong ya? Dari UGM kenapa sekarang suruh si Rismond yang membuktikan, ya kan? Iya, UGM harusnya juga. UGM dong ya. Respon UGM itu sumir banget lah. Iya. Tidak menunjukkan satu institusi ilmiah yang memberikan segala kronologi dan segala temuan fakta datanya dengan benar. Kalau memang Jokowi itu jasanya sah, ya kan itu fakta nggak bisa dilawan kan? Di dalam persidangan kan cuma dibilang, tunjukin aja ijazahnya, 5 menit selesai. Iya, betul. Kasus ini kan tidak bertahun-tahun seperti ini. Jadi kembali kepada badai, dan saya rasa ini dan saya rasa ini badai pasti tidak berlalu. Ya, atau badai berlalu setelah menggilas shadow government itu. Enggak, tapi satu hal ya, ini pesan buat kita ya, kita sapa kita lah. Tapi kan kita sebagai rakyat tuh ajar minta Pak Prabowo ya. Iya dong. Gini deh. Pengertian tangan besi yang sering diomong-omongin itu sebetulnya kerinduan rakyat melihat ketegasan pemimpinnya dalam kesungguhan memberantas korupsi. Satu aja deh, pegang itu ya, kalau perlu hukum mati, pasti semuanya beres. Begitu tikus-tikus itu, bonggolnya tikus ini ya, diadilin ya, dan diberikan hukuman yang kira-kira betul-betul sebagai satu realita kesungguhan oleh Prabowo, seperti dilakukan oleh Deng Xiaoping gitu ya, dan dilakukan kemudian dilanjutkan sampai sekarang ya, Xi Jinping, hukum mati bagi para koruptor, rasanya cepet kok ini selesai Indonesia kembali ke jalan yang benar ya, dan kemungkinan untuk walaupun masih harus kita kerja keras, tapi kemungkinan untuk perbaikan itu masih ada. Tapi kalau kumpulan para koruptor ini malah dijadikan soko guru pembangunan ekonomi ke depan, rasanya biarkan jadi shadow government. Mungkin yang terakhir menutup. Ya, jadi kita kan kalau secara ekonomi kan selalu mengatakan kita mau seperti China, kuat, hebat begini kan. Ya itu dia tadi. Prasyaratnya adalah seperti si Zhu Rongzi katakan. Ya. Berikan saya 100 peti mati, sisakan satu untuk saya. Nah, itu baru bisa kita menuju situ. Itu prasyarat gitu kan. Setuju. Ya, saya kira kita kesimpulan kita memerlukan ketegasan sikap dan keberanian Presiden Prabowo untuk melibas shadow government, untuk menyelamatkan Indonesia untuk menyelamatkan Indonesia yang sekarang ini dianggap sedang dan rakyatnya dong, rakyat Indonesia. Ya, rakyat Indonesia yang berada dalam suasana gelap. Nah, kalau masih ada kemelut menggantung shadow government bisa bermain-main, berkonsolidasi, ya Indonesia masa depannya semakin gelap. Semakin gelap. Bukan gelap lagi, itu semakin gelap. Jadi demikian perbincangan kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi dalam kesempatan mendatang untuk isu-isu yang menarik terkait dengan upaya membongkar abis korupsi, kolusi, dan manipulasi di Indonesia. Sampai ketemu di lain waktu. Kita tetap harus salaman.